Aku tidak sengaja menginjak lantai itu terlalu keras, dan tiba-tiba terdengar suara ketukan dari bawahnya. Awalnya, kupikir itu hanya kayu tua yang berderit. Tapi tidak, ketukannya berulang 3 kali, lalu diam, lalu 3 kali lagi. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang sedang mencoba keluar. Aku bukan orang yang mudah percaya hal-hal gaib, tapi kejadian ini membuatku ragu. Rumah itu sudah lama kosong, dan aku hanya ingin memperbaikinya untuk dijual. Tapi setelah hari itu, aku tahu rumah itu menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak pernah ditemukan. Namaku Nathan. Aku bekerja di bidang properti tua. Tugas utamaku sederhana, membeli rumah murah, memperbaikinya, dan menjualnya lagi. Rumah ini terletak di pinggiran kota kecil bernama Elder Grove. Lingkungannya sepi, tenang, dan katanya terlalu tenang. Rumahnya besar, gaya klasik, tahun 1800-an, dan yang paling menarik, harganya sangat murah. Ada sejarah di rumah ini, kata agen properti, tapi dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Aku hanya tertawa. Semua rumah tua pasti punya sejarah, tapi tidak semua sejarah hidup kembali. Hari pertama aku masuk ke rumah itu, semuanya terasa biasa saja. Debu, jaring laba-laba, dan suara derit dari lantai kayu. Tapi malam pertama, ada sesuatu yang berubah. Sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena suara berbisik. Aku pikir itu dari luar jendela, tapi tidak. Suara itu berasal dari bawah lantai kamarku sendiri. Aku menempelkan telinga ke lantai. Nathan, itu suara anak kecil. Aku melompat mundur, jantungku berdebar. Tidak mungkin, aku pasti halusinasi karena lelah. Tapi suara itu terdengar jelas. Dan keesokan harinya, saat aku berjalan di ruang tengah, aku menginjak bagian lantai yang menimbulkan ketukan dari bawah. Seperti jawaban. Hari ketiga aku memutuskan untuk memeriksa bagian bawah rumah. Ada ruang bawah tanah, tapi pintunya terkunci rapat. Aku akhirnya membobolnya dengan linggis. Saat pintu terbuka, bau busuk langsung menyergap. Bau seperti sesuatu yang membusuk sudah lama. Di dalam, ruangannya gelap dan penuh debu. Tapi di satu sudut, ada kotak kayu besar seperti peti, atau mungkin peti mati. Di atasnya tertulis nama dengan kapur yang sudah hampir hilang. Amelia, bersama Mama 7. Aku mundur. Peti itu bergerak sedikit saja, lalu berhenti. Aku tidak membuka peti itu. Aku hanya menatap membeku. Tapi kemudian kulihat sesuatu yang lebih aneh. Coretan-coretan di dinding, seperti tulisan dari anak kecil. Semua dengan pesan yang sama. Aku masih di sini. Aku mulai mencari tahu soal pemilik rumah. Ternyata rumah itu dulunya milik keluarga Harrington. Mereka punya seorang anak perempuan,
Amelia yang hilang secara misterius saat berusia 9 tahun. Polisi tidak pernah menemukan jasadnya. Menurut cerita warga sekitar, setelah kepergian Amelia, ibunya menjadi gila. Dia sering terdengar berbicara sendiri, terutama di lantai atas. Katanya dia mendengar suara putrinya memanggil dari bawah rumah. Orang-orang percaya ibunya menutup-nutupi sesuatu, tapi tidak ada bukti sampai sekarang. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus teringat peti itu. Ketukan dari lantai kini makin sering. Setiap malam, 3 ketukan. Diam, 3 ketukan. Selalu begitu. Akhirnya, aku tidak tahan. Aku turun ke ruang bawah tanah lagi. Peti itu masih di sana. Tapi ada yang berbeda. Kali ini, tutup petinya terbuka sedikit. Aku bisa lihat sehelai rambut pirang keluar dari celahnya. Lalu, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini lebih dekat. Bukan dari dalam peti, tapi dari belakangku. Kamu sudah menemukanku, Nathan. Aku berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Lampu mulai berkedip, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Aku merasa tidak sendirian. Seperti ada yang berjalan di atas lantai dan turun pelan-pelan ke ruang bawah tanah. Aku lari. Aku tidak peduli lagi soal uang atau properti. Aku tinggalin rumah itu begitu saja. Pintu terbuka, mobilku pacu secepat mungkin. Seminggu kemudian, rumah itu terbakar. Tidak ada yang tahu penyebab pastinya. Padahal tidak ada listrik aktif, tidak ada penghuni. Namun polisi menemukan sesuatu di ruang bawah tanah yang membuat semuanya membeku. Sebuah peti terbuka, dan di dalamnya ada tulang belulang anak kecil dengan pita merah. Pita itu persis seperti yang dipakai Amelia di foto-fotonya. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini. Tapi satu hal yang aku tahu, suara ketukan itu masih sering muncul dalam mimpiku. 3 kali. Diam. 3 kali lagi. Seperti dia masih mencoba bicara. Masih menunggu seseorang untuk membuka rahasia terakhirnya. Kadang aku berpikir, bagaimana jika aku membuka peti itu malam itu? Apa yang akan aku lihat? Atau lebih menakutkan, apa yang akan